Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita bersyukur atas nikmat karunia, inayah, hidayah, iman, Islam, serta kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tak lupa juga salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat alam, junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan ketika di Yaumul Mahsyar nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja perkenalkan Pak Bayu, nama saya Ahmad Rayyan Firdaus. Saya kelas extension semester 2 Kaprodi PAI, yang mana saya akan mempresentasikan tugas UAS, ujian akhir semester, tentang mahabbah, artinya tentang kasih sayang. Yang pertama adalah mahabbah atau kasih sayang. Mahabbah istilah dalam bahasa Arab yang berarti cinta atau kasih sayang. Dalam konteks keislaman, pengertian mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mendorong seseorang untuk mentaatinya, mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi dari larangannya. Mahabbah bukanlah cinta biasa yang bersifat duniawi, tetapi cinta yang murni karena dengan ketaatan dan pengorbanan, dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidup kita. Kemudian tingkatan mahabbah. Imam Ghazali membagi mahabbah kepada beberapa tingkatan. Yang pertama ada mahabbah ammah atau cinta umum, cinta kepada kebaikan Allah karena nikmatnya. Kemudian yang kedua ada mahabbah khassah atau cinta khusus, cinta karena mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Kemudian yang terakhir mahabbah mukhlasin atau bisa disebut dengan cinta murni, cinta hanya kepada Allah tanpa pamrih duniawi. Adapun tanda-tanda mahabbah kepada Allah, yang pertama adalah dia ini rindu untuk selalu berzikir dan beribadah. Kemudian yang kedua, selalu mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Karena mungkin dia mengetahui bahwasannya kalau kita misalkan mengejar akhirat, maka dunia akan ngikut. Tetapi kalau misalkan kita mengejar dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan kita dengan perkara dunia, sehingga kita lupa untuk mengejar akhirat. Kemudian yang keempat, menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Dan yang kelima, mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Kemudian ada sebuah kisah, contoh cerita tentang mahabbah, kasih sayang. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang tokoh sufi perempuan dari Basrah. Rabi'ah terkenal karena mahabbahnya yang luar biasa kepada Allah. Bahkan dia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena berharap surga, maka haramkan surga atas diriku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan jauhkan aku darimu." Ini menunjukkan mahabbah murni tanpa pamrih, bukan karena surga atau neraka, melainkan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil tentang mahabbah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu." Quran surat Ali Imran ayat 31. Kemudian ada juga keterangan tentang hadis qudsi. "Tidakkah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku terus-menerus mendekatkan kepadaku,
dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Kemudian yang terakhir, mahabbah adalah inti dari hubungan spiritual seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seseorang mencintai Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, maka segala aspek hidupnya akan diniatkan untuk mencari ridhonya. Jadi dia kalau sudah ada tumbuh hatinya cinta kepada Allah, maka segala hidupnya itu hanya tertuju kepada Allah. Karena orang yang paling kuat cintanya kepada Allah adalah orang yang paling taat kepadanya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.